Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Nimatur Rahmah. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Strategi dan Perencanaan Komunikasi sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Strategi dan Perencanaan Komunikasi merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS substansi dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kehidupan bersama atau MKKB yang bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif dan komparatif bidang ilmu komunikasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep, kaidah, dan proses penyusunan perencanaan dan implementasi program komunikasi dan mampu mengkaji serta menganalisis isu yang berkenaan dengan masalah atau isu komunikasi korporat, psikologi komunikasi, PR, manajemen komunikasi, komunikasi massa, serta kajian media dan budaya dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan, sehingga mampu memutuskan secara tepat dalam konteks penyelesaian isu dan krisis dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan kemandirian pada pekerjaan pada bidang keahliannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mampu menggunakan konsep, kaidah, dan proses penyusunan perencanaan dan implementasi program komunikasi dan mampu menganalisis isu maupun masalah komunikasi dalam berbagai setting kehidupan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan sehingga mampu memutuskan solusi yang tepat dalam penyelesaian isu dan masalah sesuai bidang keahliannya dengan sikap tanggung jawab, dedikasi, dan mandiri. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning, di mana mahasiswa akan merancang, mempersiapkan, dan menyelenggarakan kegiatan komunikasi sesuai dengan logika program dan tahap-tahap perencanaan komunikasi yang terstruktur. Salah satunya dilakukan pada kegiatan praktikum, di mana mahasiswa diminta untuk mempersiapkan sebuah program komunikasi yang akan dilakukan kepada masyarakat. Untuk mendukung kegiatan praktikum, saya telah menyusun petunjuk praktikum yang dapat mahasiswa gunakan sebagai garis-garis besar pelaksanaan dari kegiatan yang diharapkan. Sementara, metode pembelajaran yang digunakan antara lain kuliah atau ceramah, diskusi, studi kasus, dan penugasan terstruktur. Materi-materi yang disampaikan dalam perkuliahan antara lain 1. Definisi dan konsep strategi dan strategi komunikasi. 2. Goal dan objektif organisasi. 3. Komponen strategi komunikasi. 4. Perancangan pesan, saluran, dan efek komunikasi. 5. Teknik komunikasi. 6. Tipe-tipe strategi. 7. Model-model perencanaan komunikasi. 8. Analisis isu strategis. 9. Logika program. 10. Tahap-tahap perencanaan program komunikasi. 11. Penganggaran program komunikasi. Dan 12. Monitoring dan evaluasi program komunikasi. Dalam mengelola mata kuliah ini, saya menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai media untuk memberikan instruksi perkuliahan, memberikan materi pembelajaran, tugas-tugas, serta melakukan penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa. Saya juga memanfaatkan platform lain untuk mendukung penyampaian materi seperti YouTube dan Menti. Sementara itu, untuk sistem penilaian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman menggunakan komponen-komponen antara lain UTS sebesar 45%, UAS sebesar 45%, dan afektif sebesar 10%.
Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas berupa ceramah yang terdiri atas 3 bagian pelaksanaan, yaitu pembuka yang berisi review atas materi yang telah disampaikan minggu sebelumnya, isi yang berisi materi pembelajaran dan diskusi, dan juga penutup yang berisi rencana pembelajaran pekan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semangat banget kayaknya ya. Karena apa nih semangatnya? Sudah makan? Sudah makan. Makannya di hotel lagi ya, luar biasa ya. Enak ya tadi ya? Makan apa tadi? Beef. Steak, apa ya? Hah? Beef roulette. Oh, beef roulette. Pakai nasi? Oh, enggak. Kan western ya ceritanya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas satu materi ya tentang, sebenarnya ini materi yang sudah teman-teman lakukan. Saya sengaja ngasihnya di akhir setelah teman-teman praktek, supaya teman-teman udah paham, oh ini loh yang dimaksud setiap tahapnya. Kenapa ini penting kemudian? Karena ini sering banget digunakan ketika teman-teman atau kakak-kakak tingkat kalian, atau di sini ada juga pakai kayaknya ya, menggunakan untuk skripsi, strategi, tahap-tahap strategi komunikasi ya. Masih ingat nggak kita minggu terakhir kita belajar itu, kita terakhir kali belajar apa? Apa? MSG. MSG. Oh, MSG iklan sastra. Itu tentang apa ya? Masih ingat nggak? Apa ya? Iya. Generasi micin ya. Rebranding. Apa ya kemarin? Terakhir kali kita ngebahas micin strategi. Oh iya, kita bahas kenapa ya kemudian apa yang menarik dari iklan micin kemarin ya. Saya tampilkan iklan micin, terus kalian mengidentifikasi poin-poin yang menarik dari iklan tersebut ya. Micin selama ini dikenal tuh sebagai sesuatu yang kurang bagus. Ya, micin itu sama dengan bodoh, bener kan ya? Kemarin kita bahas. Kalau kita googling micin, sayangnya yang keluar adalah brand-brand. Salah satunya adalah Sasa. Sehingga Sasa berpikiran bahwa wah bahaya nih, kalau orang-orang berpikirnya kita adalah sesuatu yang kurang bagus, sesuatu zat yang bikin bodoh, maka nanti gak akan ada orang yang mau beli Sasa di kemudian hari. Apalagi anak-anak muda sekarang itu senangnya tuh yang gaya-gaya hidup sehat gitu kan, yang makannya mashed potato, gak mau lagi makan nasi putih ya, makannya harus ini bergizi 4 sehat. Bagaimana Sasa itu menyusun strategi komunikasi untuk merubah mindset orang bahwa micin itu bodoh, bikin bodoh, menjadi micin itu apa? Ingat gak? Keren. Micin itu juga kreatif dari iklannya kan. Lalu micin itu tidak berbahaya selama, ingat gak kalimatnya? Tidak dimakan sama plastiknya. Micin itu tidak berbahaya selama tidak dimakan bersama bungkusnya. Itu adalah pesan komunikasi yang dikemas memang tujuannya untuk merubah mindset dengan penggunaan kata-kata yang sederhana saja. Tujuannya apa? Kemarin kita bahas elemen-elemen komunikasi berarti ya. Elemen-elemen strategi komunikasi mulai dari komunikator. Kita analisis Sasa itu perusahaan apa, maunya apa, jualannya apa, masalahnya Sasa apa, gitu kan ya? Dari sisi komunikan, siapa sih target pesannya Sasa? Apakah ibu-ibu rumah tangga? Apakah ibu saya, apakah ibu-ibu kali di generasi ibu kalian, atau di generasi saya, atau di generasi kalian? Ini kan beda-beda ya. Kalau ibu saya itu generasinya baby boomers misalnya. Generasi ibu-ibu kalian itu generasi X. Saya generasi Y. Iya. Kalian generasi Z. Kan beda-beda di generasinya.
Siapa yang jadi target komunikannya Sasa? Kalau dari iklan kemarin? Z. Kenapa Z? Nanti kita bahas kayaknya. Kenapa generasi Z? Kenapa nggak generasinya ibu-ibu kalian? Kan ibu-ibu yang lagi suka masak nih di rumah. Kenapa nggak generasi saya yang saya akan punya anak kecil-kecil? Saya akan ngajarin ke mereka tentang Sasa itu apa, micin itu apa. Kenapa harus kalian yang jadi target? Karena punya pengaruh yang besar lewat sosial media, ya. Karena nanti sebentar lagi nih, kalian nggak akan kerasa nih. Sebentar lagi kalian KKN, habis KKN kalian skripsian, habis skripsian kalian lulus nyari kerja, besok nikah, kalian bakal punya anak. Sekarang masalahnya adalah generasi kalian ini udah punya pandangan bahwa hidup sehat tanpa micin. Ketika kalian punya anak, kira-kira yang kalian ajarkan ke anak kalian gimana? Ya hidup sehat juga, tanpa micin juga. Kalau itu terus-menerus rantainya, pola tersebut sama, maka bahaya nih kelangsungannya Sasa di masa yang akan datang. Pemahamannya ya, udah benar, udah tertanam atau enggak? Oke. Ada lagi mungkin yang berpendapat lain? Membangun simpati. Mereka jadi lebih peka sama nggak boleh nih ngomongin teman karena itu termasuk bullying. Berarti mereka udah terbangun nih kepekaannya. Mereka lebih sadar gitu ya. Apalagi yang kemarin jadi pesan saya yang utama. Likes itu adalah tujuan kita, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya, kalau di Kutlit Center setelah komunikasi atau pelaksanaan itu langsung evaluasi. Di Cangara setelah pelaksanaan ada evaluasi dan pelaporan. Sebenarnya itu satu paket. Jadi secara umum polanya itu sebenarnya sama. Itu yang kemarin kalian lakukan. Oke, kita identifikasi masalah. Kemarin kita udah belajar kan USG, ya. Bagaimana kalian bisa menetapkan kemudian, oke, kita ngambil tema cyberbullying. Ingat ya kemarin caranya gimana? Ingat? Kasih skor, benar. Kalian sendiri yang memilih. Kalian yang memberikan penilaian lewat Google Form. Oh, dari 3 masalah, kayaknya yang paling penting yang USG-nya paling tinggi ini adalah cyberbullying. Kalian melakukan identifikasi tersebut. Kalian ngobrol dulu sama teman sekelompok ya. Waktu itu pernah saya mintakan ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Masalah apa yang menurut kalian paling menarik antara hubungan antara remaja dengan internet ya, kalau masalah topik diskusi FGD kalian di kelompok seperti apa? Kita lakukan identifikasi masalah. Lalu kita bikin perencanaan kan ya? Walaupun ini secara dokumen tidak saya suruh, karena itu akan jadi tugas baru buat kalian, dan saya yakin kalian nggak suka dengan tugas baru. Jadi, tapi kemarin kita belajar kan, bagaimana menentukan resources-nya, bagaimana menentukan activities-nya, bagaimana menentukan outputs, outcomes, dan impact. Masih ingat nggak apa bedanya outputs, outcomes, impacts? Apa? Ada? Ini Bu, keluaran dari acara tersebut kalau misalnya seminar, webinar, berarti kita rekaman suara itu berarti Kalau seminar itu bisa tatap muka. Iya, tatap muka atau webinar. Kalau misalnya kegiatannya free test, ya Nilainya. Oke, itu outputnya. Outcomes-nya apa? Aduh, outcomes. Outcome itu yang dirasakan dari sasarannya ya. Kayak misalnya kalau kemarin yang kita kalau free test ya bullying, tambah. kalau bullying berarti pelakunya berubah. Oke. Terus Kalau impact? dan jasa juga. Lebih ke branding sih Bu. Yang paling menyelenggarain kegiatan itu nanti dapatnya orang manfaat. Kan misalnya kan kemarin kita proses bullying, nanti adik-adik itu melihat kalau program POM itu juga peduli tentang Dampak secara luas ya, khususnya bagi komunikator dan juga bagi komunikannya seperti apa. Good. Oke, ya saya anggap kalian sudah memahami ini. Jadi nanti kalau kalian dapat tugas dari tempat kalian bekerja ya, diminta menyusun proposal, jangan bikin proposal seperti kalian bikin proposal di UKM atau di organisasi kalian. Ada latar belakang, lalala, itu penting juga maksud saya. Tapi kalian mungkin bisa menawarkan opsi yang berbeda dengan membuat perencanaan program seperti ini. Karena kalau kalian nanti khususnya masuk pemerintahan itu, kalau di tingkat lokal sih mungkin nggak terlalu dituntut ya dokumen dalam bentuk ini. Tapi kalau kalian di tingkat, misalnya kalian kerja di kementerian nanti,
itu biasanya menggunakan pola yang seperti ini. Oke, kalau pelaksanaan udahlah, kalian udah melaksanakan, kalian udah tahu ya, tadi udah banyak cerita. Ada yang tiba-tiba H-3 ganti sekolah, ya. Ada yang tiba-tiba helmnya hilang, ada yang apa ya? Kemarin juga saya dapat banyak bisik-bisik gitu. Bu, ada yang nggak aktif, Bu. Bu, ini kita masuk kerja, saya ngangkat-ngangkat sendiri, yang lainnya nggak mau kerja, Bu. Itu ada juga ya. Jadi itu kondisi di lapangan yang kalian sudah merasakan sendiri. Tapi intinya adalah gini, yang kalian rasakan kemarin itu adalah kalian latihan dalam kelompok. Ketika nanti kalian kerja, kalian nggak bisa milih siapa teman kerja kalian. Ya, ada kemarin yang bilang, ih enak kelompok sana itu udah ini unggul-unggul semua, bibit unggul semua. Siapa bilang unggul-unggul itu bisa unggul juga? Bisa jadi yang unggul-unggul juga dia bentrok antara yang unggul gitu kan, sama-sama ambis misalnya, sama-sama mau maju, justru kelompoknya nggak jalan. Atau ada one man show, yang cuma dia mau dia sendiri yang muncul. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang pasti akan kalian temukan nanti di dunia kerja juga, di dunia nyata juga gitu. Tapi ketika kalian orang komunikasi, kalian paham bahwa prinsip pertama, kalian nggak bisa ngontrol orang lain, ya. Kalian nggak bisa ngontrol orang lain untuk suka dengan kalian. Kalian nggak bisa ngontrol orang lain untuk ngikutin kemauan kalian. Yang bisa kalian lakukan apa? Berusaha sebaik mungkin. That's it. Karena ini juga quotes yang selalu saya bawa. Saya tuh selalu minder kalau ngobrol dengan dosen-dosen di Unmul. Kenapa? Karena saya punya satu organisasi di mana itu dosen-dosen itu dosen-dosen yang luar biasa. Ada profesor, lulusan luar negeri semua, dokter-dokter gitu. Saya selalu minder ketika ngobrol dengan lingkungan tersebut. Tapi luar biasanya mereka nih ya, yang luar biasanya adalah attitude mereka. Mereka walaupun udah lulusan luar negeri, udah dokter, udah profesor, udah punya Scopus dan lain sebagainya, mereka tuh nggak pernah berpikir tingkat dewa. Justru mereka pesannya gini, udahlah, nggak usah ngoyo. Bekerjalah dengan baik, nggak perlu menjatuhkan orang lain. Karena mutiara itu tuh akan tetap dicari orang walaupun ada dalam kubangan. Itu quotes-nya. Dan itu oke. Jadi nggak usah takut diri kalian nanti gue harus bersaing sama A, gue harus bersaing sama AI, saya harus bersaing sama ini itu. Kalian harus menemukan values dari diri kalian masing-masing. Itu yang kalian jual. Self-esteem kalian harus bisa kalian temukan dan kalian tunjukkan ke orang lain. Berat banget ya kuliah siang hari ini. Oke, kita ngomongin evaluasi tahap. Nah, hari ini sebenarnya kuncinya hari ini adalah evaluasi. Nah, buat teman-teman yang tim penulis, nanti saya akan minta kalian untuk membuat semacam cerita singkat. Apa sih yang kalian lakukan pra kegiatan? Gimana kalian mengolah? Adakah rapat-rapat? Berapa kali rapat misalnya? Persiapannya seperti apa? Pada saat pelaksanaan, kalian juga harus menemukan kendala-kendalanya. Misalnya nih, banyak yang dia nggak bekerja sesuai dengan job desk-nya, misalnya. Atau kegiatan berjalan lancar, proses kegiatannya itu seperti apa, kalian bisa ceritakan itu. Di tahap pasca kegiatan atau pasca pelaksanaannya, kalian ceritakan evaluasinya seperti apa. Pretest termasuk. Hasil pretestnya seperti apa, lalu jumlah peserta yang hadir berapa, ya? Karena rencana kita adalah 50, mungkin yang hadir 70 atau justru di bawah itu. Karena satu dan lain hal, berarti bisa kalian jelaskan. Gitu. Jadi lalu tadi pretest, post-test, jumlah siswanya, jumlah audiensnya, pematerinya, mungkin ada perubahan dari rencana atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan sebagai bentuk evaluasi. Idealnya kita tuh udah nyusun ini teman-teman. Jadi kalian semoga tidak asing dengan kata ini. Asing nggak? Pernah dengar ya? KPI ya, benar ya? KPI. Jangan KPI nanti dikira komisi enggak. Sama kayak saya kalau ngomong BTS itu, Harvey pasti marah sama saya. BTS, bukan BTS. Jadi KPI ini atau Key Performance Indicators ini adalah sebenarnya serangkaian matriks pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja di suatu perusahaan atau ketika kita melaksanakan sebuah program. Ya, jadi setiap
kegiatan komunikasi kita harus bisa mengukur nih ketercapaiannya. Sebagaimana bentuk ketercapaiannya seperti apa? Kalau kalian bikin pesan komunikasi, misalnya kalian jadi social media analyst di satu perusahaan, tugas kalian apa? Bikin konten, ya. Gimana mengukur mengukur ketercapaian kinerja kalian dibuat konten itu udah bagus? Mungkin bisa diukur dari jumlah likes, jumlah share, engagement, bagaimana kalian merespon, bagaimana masukan-masukan dari followers kalian misalnya, dan seterusnya. Nah, sebaiknya sebenarnya KPI ini kalian tentukan sudah di tahap perencanaan kemarin. Nah, kalian sudah melakukan itu kan ya? Di tahap perencanaan kalian udah menyiapkan, saya yang menyiapkan ya, pretest dan post-test. Benar? Kalian udah bisa mengukur, saya mau cari tahu 3 aspek tujuan tadi, afektif, kognitif, konatif dari kegiatan tersebut. Pengukurannya dilakukan kalau bentuknya sosialisasi, maka yang paling mudah untuk mendapatkan mendapatkan hasil dari 3 tujuan tadi itu adalah dengan melakukan pretest dan post-test. Itu salah satunya. Kalian mempersiapkan pretest post-test itu adalah salah satu bentuk KPI yang harusnya udah kalian siapkan sebelum pelaksanaan acara, dan kalian bisa kemudian mengevaluasinya atau melihat hasilnya di evaluasi. Ketika kemudian tidak mencapai target yang diinginkan, kalian inginnya meningkat atau menurun kognitifnya? Meningkat. Kalau menurun berarti ada masalah nih. Jangan-jangan materinya itu kurang bisa memberikan informasi kepada audiens. Kalian ingin afektifnya mereka semakin mendukung bullying atau sebaliknya? Semakin tidak menormalkan bullying misalnya. Berarti kalian bisa mengukur itu dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan afektif students-nya. Begitu pula dengan konatif. Kalau konatif mungkin sulit untuk dinilai ya, karena konatif itu kan bicara tentang perilaku di lapangannya seperti apa. Tapi ya cukup keafektifannya juga cukup. Oke. Nih penyusunannya KPI itu harus spesifik, measurable, attainable, relevan, time-bound. Yang baik justru. Saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri, saya nggak ngajarin dia hal yang baik. Ketika saya kerjain semuanya, dia tetap dapat namanya, maka sebenarnya saya tidak berbuat baik kepada teman saya. Saya nggak ngajarin dia sesuatu yang benar, gitu. Sehingga sekarang karena saya punya power itu, saya akan terapkan itu. Karena saya tahu itu pasti akan terjadi. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau curhat? Ya. Jadi kan pada saat kita rencanakan ya pola-pola dari perencanaan penelitian segala macam, kita udah lakukan di balik-baliknya. Cuman pada saat pelaksanaan itu rencananya nggak bisa dipakai karena ada satu lain hal. Boleh nggak pada pelaksanaan itu secara spontan melakukan hal yang nggak sesuai rencananya itu. Dan kita nggak punya plan apa yang begitu, cuma rencanaan di awal aja. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh banget. Ya, makanya di awal saya selalu bilang, yang namanya strategi itu jangan saklek. Jangan kalian cuma berpikir satu arah saja. Bisa jadi ketika sedang berjalan, kalian nggak tahu tiba-tiba ada lagi pengecoran, jalan ditutup. Kalian harus mikir gimana caranya supaya saya tetap sampai ke kampus, nggak terlalu terlambat, tapi nggak bisa lewat jalan ini nih. Berarti saya harus mikir dengan jalan yang lain. Dan itulah yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut. Walaupun nggak punya plan A, plan B, berarti ya itu fleksibilitas kalian aja. Jadi kalian harus fleksibel kira-kira, karena kalian udah tahu tujuannya, kalian udah tahu goalnya dari kegiatan kalian apa. Selama itu bisa mencapai goal kalian, selama itu bisa mencapai tujuan kalian, maka itu diperbolehkan. Makanya kan apa sih quote-nya, saya lupa. Ada quote yang dari Sun Tzu waktu itu. All is fair in war and love. Semuanya tuh fair di dalam war and love. Kenapa? Karena tujuannya kan untuk mendapatkan sesuatu. Semuanya tuh fair, kalian yang penting bisa dapat ke sana, jalan ke sana. Artinya di situ bukan berarti selalu negatif ya. Maksudnya bisa menggunakan segala macam cara bla 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 gitu. Gak gitu. Cuma kalian
fleksibel. Kalian tahu tujuannya, maka kalau satu strategi nggak jalan, cari cara yang lain. Gitu ya. Oke, yang lain ada? Nggak ada? Gimana laporannya sudah disiapkan? Kedua tim? Ada yang pretest, post testnya nggak meningkat nggak nilainya? Secara akumulatif dulu, ada nggak? Meningkat. Akumulatif meningkat. Berarti berhasil ya, tepuk tangan. Buat kalian. Nanti kita akan cek untuk masing-masing poinnya ya. Oke, masih ada dikit ternyata. Saya kira udah habis. Kita berapa kali absen sudah? Oh iya. 1, 2, 3, 6. Oh, kita udah 6. Berarti ini yang ke-7. Gak apa-apa. Masih masuk lah. Oke. Terakhir guys. Terakhir adalah tentang pelaporan. Ini masih masuk ke tadi tahap terakhir dari tahap perencanaan komunikasi, pelaporan. Pelaporan ini bentuknya saya nggak bisa kasih bentuk pasti karena memang formatnya itu akan beda-beda. Setiap institusi itu pasti akan beda-beda. Yang ketiga ini yang paling baru namanya sustainability report. Tahu ya sustainability? Keberlanjutan, laporan keberlanjutan. Jadi biasanya 3 report ini yang harus dirilis oleh tim komunikasi dari organisasi atau institusi di berbagai institusi sih sebenarnya ya. Jadi ada 3. Oke. Dan semoga lewat kegiatan kemarin kalian bisa menikmati itu bersama teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Happy banget saya sama kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dan ulasan mata kuliah strategi dan perencanaan komunikasi yang diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Semoga video dan ulasan ini dapat memberikan gambaran terkait pengelolaan mata kuliah dan dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi kepada rekan-rekan dalam mengelola mata kuliah di fakultas maupun program studinya masing-masing. Demikian video ini disampaikan, saya Ainun Imatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tetap semangat, salam kolaborasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.